guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Bayang-bayang putih melesat di hadapan Fang Han dan Hong Yi. Itu adalah iblis terbang yaksa. Itu juga merupakan keberadaan tingkat tinggi di antara setan bawah tanah. Ini adalah bangsawan di antara iblis-iblis bawah tanah. Dan mereka memiliki darah kaisar iblis. Ucap Hong Yi menjelaskan, garis keturunan iblis. Ucap Fang Han melihat meskipun iblis bawah tanah itu jelek, setelah menjadi Asyura besar, itu akan menjadi sangat indah. Wajahnya memiliki senyum yang kejam. Senjata di tangannya bukanlah garpu baja seperti Flying Yaksa pada umumnya, melainkan tombak bersalju, yang panjangnya 7 kaki. Su Luojian, teriak Fang Han dan 10 boneka pedang tiba-tiba muncul, dan langsung menyerang 4 iblis terbang yaksa di depan. Iblis berambut putih itu terlihat kaku, dia terguncang oleh boneka pedang terbang, dan semua wajah menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi Fang Han bisa mengakomodasi mereka. Cahaya itu berubah menjadi jaring kuning, mengunci iblis terbang yaksa dengan erat. Satu jaring menempatkan satu iblis. Fang Han berkata, meskipun aku tidak tahu bahwa mereka adalah keturunan generasi kaisar, namun darahnya sedikit lemah. 4 pil darah kemudian muncul di lukisan Huang Kuan. Keempat pil ini jauh lebih tinggi daripada pil darah sebelumnya. Keempat iblis berambut putih telah dihisap darahnya dan menjadi pil, tetapi kamu masih memiliki mayatnya, dan aku bisa memperbaikinya menjadi pakaian ajaib. Setelah kamu membangun pasukan besar, itu juga akan sangat berguna. Dan 4 tombak ini, meskipun kamu tidak membutuhkannya sekarang, tetapi kamu akan membangun kekuatanmu sendiri di masa depan, dan kamu akan dapat memberikannya untuk orang lain. Ucap naga Yan pada Fang Han. Sangat disayangkan bahwa 10 boneka pedang Su Luo, juga membutuhkan banyak pil darah. Karena mereka dapat membunuh dengan ganas, Fang Han tidak siap untuk menambahkan lebih banyak boneka pedang, karena itu akan menambah beban, yang sama dengan membesarkan seorang prajurit. Naga yang berkata, kamu dapat yakin bahwa setelah bahan-bahannya terkumpul, aku akan dapat memurnikan pakaian ajaib dari kulit iblis ini. Akan tetapi, aku tidak memiliki kekuatan untuk memurnikannya sekarang. Kecuali jika Anda mendapatkan harta sihir yang Jiugong Jinta yang murni, untuk memulihkan kekuatanku. Fang Han menjawab, aku akan membiarkan keinginanmu terwujud cepat atau lambat. Jiugong Jinta Hua Tiandu, yang Zibao murni, aku pasti akan mendapatkannya untukmu. Hong Yi dan Peri Bangau terkejut melihat kejadian di depan mereka. Bahwa Fang Han dapat dengan mudah membunuh iblis terbang yaksa berambut putih. Tak lama kemudian, ratusan iblis terbang yaksa lainnya mulai berdatangan. Benar saja, ada seseorang yang terjebak di antara iblis itu, dia memegang pedang, mengayunkan ke atas dan ke bawah. Orang ini mengenakan jubah sekte gerbang bintang, tubuhnya sangat kecil, itu terlihat seperti anak yang baru berusia 5 atau 6 tahun. Yang paling menakutkan adalah di balik kumpulan iblis ini, masih ada seorang wanita yang berdiri. Wanita itu anggun dengan rambut putihnya, penyihir berambut putih ini memegang pedang besar. Wanita itu berkata, dasar bodoh, kamu masih muda, berani lari ke sini, tidak tahu apakah ini tempat terlarang. Terakhir kali, murid sejati Jianzong datang ingin mencuri batu giok kristal, hasil yang dia dapatkan hanyalah beberapa luka serius. Apakah Anda pikir Anda bisa memenangkan kami? Kali ini saya harus memakan daging bocah ini. Ucap penyihir berambut putih itu membuat suara tajam. Ini adalah Asyura besar. Itu telah berubah menjadi seorang wanita bertanduk. Jangan bertindak gegabah, pedang sihirnya adalah pedang pembunuh dengan kecepatannya yang sebanding dengan kecepatan suara. Itu lebih cepat daripada pedang terbang pada umumnya. Ucap naga Yan mengingatkan. Apa? Penyihir berambut putih ini adalah Asyura besar. Aku bukan lawannya. Gumam Fang Han, walaupun dia telah mengolah fondasi tubuh emas Jin Luo Jin, tetapi masih ada beberapa keraguan di hatinya untuk menghadapi iblis penguasa misteri magis. Dan inderanya sangat sensitif,
dan ia merasakan atmosfer berbahaya dari penyihir berambut putih ini. Penguasa misteri magis tidak mudah ditangani. Itu juga setara dengan seseorang di alam surgawi tingkat 2. Itu tidak sepadan. Ayo pergi, ucap Hongyi dan peri bangau. Pada titik ini, jika kita ingin pergi, kita tidak akan bisa melarikan diri. Asyura besar di depan telah memperhatikan kita, ucap Fang Han. Mereka melihat anak kecil yang terperangkap dalam kelompok itu memegang gelang bertabur bintang. Gelang itu terus-menerus memancarkan cahaya bintang dan membungkus dirinya menjadi bola. Bahkan penyihir putih tampaknya telah menyerangnya beberapa kali, tetapi tidak dapat merusak perlindungan anak ini. Jelas, gelang di tangan anak itu adalah harta karun. Anak itu tampaknya sedikit takut. Dia menangis dan benar-benar seperti anak berusia 5 atau 6 tahun. Dia bukanlah ahli seni bela diri. Penyihir berambut putih tidak memperhatikan tangisan bocah Xingyun ini. Dia tiba-tiba berbalik menatap Fang Han, He Xianzi, dan Hongyi. Fang Han tiba-tiba kaget. Wanita penyihir berambut putih ini ternyata sangat cantik. Yah, ini adalah kekuatan sihir. Untungnya, aku pernah berpengalaman di medan perang iblis. Kalau tidak, aku pasti akan terkena sihirnya. Gumam Fang Han dalam sekejap terbangun. Pada saat terbangun, wanita penyihir itu sudah mendekati tubuhnya. Kecepatan pedang terbang penyihir besar Asyura ini sangat cepat dan mematikan. Cahaya merah meledak pada pakaian sihir kapas darah milik Pangeran Merah Muda, memblokir pedang pembunuh berkecepatan suara itu. Jika tidak ada pakaian sihir ini, kemungkinan tubuh Fang Han akan terbelah dua. Fang Han berpikir, jika 7 labus setan ada di tanganku, aku bisa bertarung melawan wanita ini. Sekarang, aku hanya bisa mengandalkan kamu. 10 boneka pedang sura mulai beraksi di bawah kendali Fang Han. Benar saja, wajah penyihir berambut putih itu berubah, dan rambut putih di kepalanya berserakan seperti ular. Fang Han tidak berani mengabaikan pedang terbang wanita ini. Dia membuat perlawanan terbesar dalam sekejap. Di tengah jalan, Huang Quan Seng Sui terbang keluar, dan itu langsung memutus hubungan pedang aneh wanita penyihir itu, dan Fang Han keluar dari bahaya. Tiba-tiba Fang Han merasakan perubahan dalam tubuhnya. Dia bergumam, dengan cara ini, aku akan melangkah ke alam surgawi cepat atau lambat, dan aku tidak terburu-buru. Sekarang, semakin kuat tubuh ini, semakin kuat mana yang terkumpul ketika menerobos alam surgawi. Fang Han meraih pedang terbang lawan di tangannya, dan Fang Han menjalin hubungan dengan darah, yang dilebur oleh Fang Han dan itu menjadi pedang ajaibnya. Pedang ini jauh lebih kuat dari pedang ular perak Yuan Jiankong, pedang biru sejati senior Mo dan pedang merah milik Pangeran Merah Muda. Wanita sura itu berkata, 10 boneka pedang terbang setingkat sura. Kamu hanyalah seorang murid, tetapi kamu juga telah mengembangkan kekuatan sihir. Dan ada begitu banyak boneka pedang terbang. Ucap penyihir berambut putih ini ketakutan. Sebuah tebasan pedang yang kuat dari Fang Han, merobek aliran udara, langsung menghujani mana yang melindungi tubuh penyihir itu. Penyihir cantik itu mati lemas, tetapi Fang Han tidak punya belas kasihan di hatinya, dan bertekad untuk membunuhnya dengan satu tebasan. Jangan bunuh dia, teriak naga Yan muncul di pikiran Fang Han. Kemudian jaring-jaring naga musim semi kuning turun dan langsung menarik penyihir Asyura besar yang terluka ke dalam lukisan Huang Quan. Namun Fang Han mengangkat tangannya lagi, 10 boneka pedang dan Hongyi juga memasang pedang biru asli, dan pembantaian tragis pun dimulai. Setelah Asyura besar ini tewas, itu tidak akan sia-sia, jaring-jaring Huang Quan terbang, dan semua mayat, darah, dan pedang ajaib dikumpulkan dan dimurnikan di dalam lukisan Huang Quan. Itu dapat membuat 10 boneka pedang memiliki cukup makanan, sehingga dapat mempertahankan kekuatan fisiknya. Saat ini Hongyi juga merasa sulit untuk membunuh para iblis yang tersisa. Iblis terbang berambut putih ini seolah mereka semua memiliki kebijaksanaan yang hebat. Tidak ada bedanya dengan prajurit manusia, bahkan mungkin lebih pintar. Fang Han melihat situasinya mulai memburuk, dia menghirup udara dalam-dalam, tubuhnya membengkak,
dan oktav Tianlong segera mengeluarkan gelombang suara yang kuat, menyapu ratusan iblis berambut putih di langit, hingga jatuh ke tanah seperti hujan. Akhirnya, ada yang datang untuk menyelamatkan saya. Mendengar suara oktav Tianlong, bocah Xingyun yang masih duduk berlindung di dalam bola cahaya bintang berhenti menangis, membuka matanya, dan melihat bahwa sebagian iblis berambut putih telah tewas dan bertebaran di tanah. Bocah Xingyun menembakkan cahaya bintang yang melompat dan bergabung ke medan perang. Iblis yaksa berambut putih yang terkena cahaya bintang terbang hancur dalam sekejap mata. Melihat itu, naga yang terkejut dan berkata, "Ini adalah gelang bintang 5 dari matahari dan bulan. Itu juga merupakan senjata sihir murni. Ini sebanding dengan Jiugong Jinta. Itu ada di tangan anak kecil ini. Identitas anak ini sangat istimewa. Tetapi saya ingin memakan gelang ini." Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.